Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ini mbak-mbak ini belum pernah ketemu saya di kelas. Ya, materi yang dibebankan ke kami adalah tafsir ahkam. Kitabnya sudah semua kan? Tafsir ahkam itu apa? Tafsir yang spesial ayat-ayat hukum. Berapa ayat hukum di dalam Al-Quran? Menurut Imam Syafi'i, Imam Samudra apa Imam Syafi'i? Menurut Imam Ibnul Arabi itu sekitar 150 sampai 450 dari total ayat Al-Quran keseluruhannya yang berjumlah 6.200 sekian. Sekian atau 35-an itu berdata dari qiraah Imam Hafiz yang disepakati dunia, yaitu mushaf itu, di mushaf yang kita baca itu jumlahnya sekitar itu. Adapun rumor yang mengatakan ayat Al-Quran itu 6.666 itu hoax, tidak ada dasar yang kuat dalam tradisi ulama-ulama ahli tafsir. 6 kayak nomor telepon naik. Dan itu biasa laris di kalangan mubalek. Waktu nuzul Quran dan lain-lain, mungkin agar terkesan antik dan mudah dihafal, nggak berdasar. Di kelas 2 pernah diajari ilmu tafsir kan? Ya, benar. Baik. Kalau begitu saya ingin melihat jawaban kalian ini tentang ayat Al-Quran ya. Dari cara ulama menghitung ayat itu. Cara ulama menghitung ayat itu. Salah satunya berbeda. Sehingga hasil dari perhitungan masing-masing ulama tentang totalitas ayat Al-Quran berbeda. Why? Mengapa berbeda? Satu, karena basmalah. Apakah basmalah itu dihitung apa? Satu ayat atau bukan? Kan begitu ya? Jawab, oh, iki ruang kuliah duduk kuburan. Ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung satu ayat atau bukan. Bisa sampean bayangkan kalau ada 114 surah, masing-masing ada basmalahnya. Terus ditanya, jumlah ayat Al-Quran total berapa ya? Yang satu menghitung, yang satu tidak. Berarti sudah selisih 114, ya kan? Sekarang saya mau tahu kalian itu ikut pendapat yang mana? Jawab ini. Jawab loh, mesti saya jawab, kudu spontan. Nek gak tak usir kon. Surat terpendek, Inna a'tayna kal kausar,
Ya kan? Berapa ayat? 3. Jam banter? 3. Jam banter? 3. 1. Hop. Kal kausaro, kal kausaru, kal kausari. Saro. Temen. Alhamdulillah. Arek ayu-ayu, pinter-pinter. Wis muga-muga bojone ganteng-ganteng dunya akhirat. Jawabane apik. Fasholli li rabbika wanhar. Rariru. 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 Syukur. Tutur. Wis gak apa-apa, tetep tak dongakno bojone ganteng donya akhirat. Soale tetep dongakno wis. Mulai ana sing salah lho ya. Inna syani'aka huwal abtar. Rariru. Grogi. Apa? Karena ana huwa kan. Inna syani'aka huwa abtar. 100. Nambah ganteng bojo-bojone. Karena sampean menjawab 3 ayat, berarti sampean sengaja tidak menganggap bismillah sebagai 1 ayat. Sekarang saya tanya, kalau kamu sholat waladhdallin amin membaca Al-Kautsar pakai bismillah enggak? Munafik. Loh kan? Loh. Ditanya ilmu di sini 3. Tapi kalau diamalkan berapa? 4. Piye? Sing tak gugu sing ndi? Sing digugu itu lisanul hal omongannya atau lisanul maqal? Lisanul hal kenyataannya, amalnya, atau lisanul maqal omongannya. Sing digugu sing ndi? Hal. Kalau hal tak tanya lagi. Jadinya Al-Kautsar menurut kalian berapa ayat? 4. Berubah ya? Aku ngerti sampean iki nek sekolah paling jarang diajak dialog begini. Kali ini semi kuliah ini. Aslinya saja saya menjawab 3. Itu bukan menurut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i basmalah itu 1. Sedangkan Imam Malik itu tidak. Sekolahmu salafiyah Syafi'iyah, tapi pendapatmu dalam hal ini gak Syafi'iyah blas. Loh. Tapi bisa dipahami kan konsekuensinya gitu. Baik. 1. Basmalah ini biang perbedaan ulama, sumber perbedaan ulama menghitung ayat karena basmalah. Nomor 2, karena fawatihus suwar. Atau awailus suwar atau al-huruful muqatta'ah. Huruf yang dipotong-potong seperti alif lam mim, yasin dan lain-lain. Jumlahnya berapa? Alif lam mim sak koncoe jumlahe piro? 50? Ada? 40? 30? Sekitar itu. Jawablah yang paling bagus, sekitar itu. Ya 29-an itulah. Dari al-huruful muqatta'ah alif lam mim sak kancane ini yang dihitung sebagai ayat itu
Tidak semua. Ya hanya 10 entah berapa itu. Kalau alif lam mim satu ayat ada bundere satu. Tapi kalau alif lam ra tidak. Kok bisa? Ya mbo kok melok ngoi nomor. Mumpung aku belum takok, wae aku tak jawab dhisik, karo. Yasin satu ayat. Tapi Hamim tidak. Kok bisa? Ya mbuh. Karena itu adalah pilihan ulama yang menghitung dan tidak menghitung. Pertimbangannya wallahu a'lam. Walhasil dari al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong sebagai sandi kalamullah yang tak terfahamkan, maka ulama sujud Allahu a'lam bimuradi bidzalik. Dibanding nerka-nerka tafsirannya apa, lebih baik apa ini nyerah saja. Hanya saja karena ini masuk kalamullah, deretan Al-Quran, maka al-huruful muqatta'ah harus diperlakukan seperti kalamullah dalam disiplin ilmu tajwid. Tetap bacanya pakai kaedah-kaedah tajwid, walaupun hurufnya tak terpahamkan, tetap sama. Ahkamul huruf masuk, ahkamul mad wal qas masuk, sama. Disebut muqatta'ah karena tidak diharokati dan dibaca bodi hurufnya, alif, lam, apa, sin, duduk sa, duduk si, duduk sin, bodi hurufnya. Rumusan matnya bagaimana? Yang dibaca mat wajib yang mana? Dibaca yang tabi'i yang mana? Muni ora. Lha. Umpamane ganti harokati dawa endi singki kan rumus sampai 2 kan, tabi'i atau wajib. Sing tabi'i sing ndi? Rumusannya yaitu sunai. Sunai itu dideskripsikan menjadi 2 huruf. Itu tabi'i, kalau 3 huruf sulasi nama menjadi wajib. Kok aku boleh ngomong dewe sih? Ya iki salah ta bener sih yo. Bener tak gitu tak? Nah, kok meneng ae? Ayo. Dua huruf sunai. Ini sunai. Kalau ini wajib. Kalau ini hamzah di akhir enggak dihitung. Ya, ro, ha, to, ha, ya, ya, sin, mim, lam, begini. Ya kan? Sin kan? Ya. Lam, alif, mim, lam, terusnya.
Jadi kalau Yasin ya tabi'i ya sin ya kan? Masih kalau kate ada alun bingung kan iso. Musim nomor satu awan aja. Ya sin tidak kan? Udah ya? Tes. Baik saya wis singkat. Tabi'i wajib? Barakallahu fiikum. Pinter. Oh no. Wes. Ahkamul huruf masuk. Kaf, ha, ya, ain. Harus ain, nun ketemu shad. Ikhfa harus tepat. Sama. Kalau ini. Tabi'i wajib? Ini kan 3 kan? Ain. Hamim. Ain sudah masuk, including di situ. Ain sin kalau oleh hamim ain sin kok utawa kene hamim ngasako kacang udah bisa ya. Kalau begitu kita di dalam kalamullah ini universal banget. Universalnya karena tidak sama antara bahasa Arab wahyu kalamullah dengan bahasa Arab budaya. Budaya itu apa ya? Bahasa Arabnya orang Arab. Itu bahasa Arab budaya. Saya ini tadi lupa tidak saya matikan. Tuh mati. Silent tapi belum saya matikan. Saya paling benci melbu kelas terus. Muni tadi. Untung tak silent tadi enggak ganggu. Anak sing gak diuripi. Allahu Akbar. Telepon muni. Sopo iku? Astagfirullahaladzim. Gusti Allah kok disungkur gitu ya. Kasihan imannya begitu. Karena ini bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab wahyu dan bukan bahasa Arab budaya. Bedanya apa? Kalau bahasa Arab budaya itu kreasi manusia, sedangkan bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab wahyu, kalam Allah, maka penghargaannya adalah sederajat Allah. Kalamullah ini ada mushaf ya, ini aja saya anggap ini mushaf Al-Quran ya. Al-Quran itu kalam dawuh Gusti Allah yang tidak bisa dideskripsikan dengan suara maupun huruf maupun apa, karena kalam. Kitab tafsir kalian mengatakan bila harfin wala sautin. Kalau sudah menjadi begini ini namanya mushaf.
Bahasa yang benar adalah, Mbak, tolong ambilkan mushaf saya. Bukan, Mbak, tolong ambilkan Quran saya. Karena Al-Quran tak bisa dipegang. Jangankan kalam Allah, kalam saya nggak bisa. Wah, gue gak bisa. Bisa dipahami ya? Kalamullah itu diinspirasi pada Rasulullah Muhammad, kemudian dikeluarkan, lalu dideskripsikan. Salah satu alat bantunya adalah huruf menjadi Al-Quran. Jadi ini bukan kalamullah, tetapi mengandung kalamullah. Untuk itu imam kita, Imamuna Syafi'i, yang diikuti oleh anaknya Musta'in Syafi'i. Aku lah ya, bapak saya kan namanya Syafi'i. Bedanya Syafi'i sing kono ku mujtahid, bapakku wong ndelek iwak ndek laut aja. Jadi ana Syafi'iyun madhaban wa nasaba. Oh iya sih. Madhab saya Syafi'i, nasab saya Syafi'i. Cuma beda Syafi'i ini madhab karena Syafi'i ini nasab. Imamuna Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, orang yang menyentuh Al-Quran suci, kudu wudu. Bukankah hukum ini hukum yang bersifat dasar-dasar dalil-dalil? Tidak, tapi lebih pada hukum etik, hukum kesopanan, di mana etika itu bisa dirumus menjadi hukum dan disepakati. Contoh, lembaran kain yang sama dipotong-potong-potong, dijahit menjadi kopiah. Ini kan kain kan, jadi kopiah. Dari kain yang sama dipotong-potong-potong, dijahit menjadi kaos kaki. Kainnya sama, satu jadi kopiah, satu jadi kaos kaki, satu jadi penghapus. Saya mau tanya, penghormatan kita beda enggak? Kopiah di sini. Sampean ro iki kopiah aku, yakin sampean gak wani nglunggui kopiah aku, yakin gak wani? Ai, kowe patah ini ngawur ae mesti ngono. Yakin gitu. Tapi ketika kain yang sama tadi dipotongnya menjadi kaos kaki, tempatnya gak mungkin, mesti di sana kotor-kotor sandik. Kecuali orang sampel kaos kaki delek ini. It is value, ini namanya sebuah nilai penghargaan. Ada penghargaan itu ada. Sampai-sampai Imamuna Asy-Syafi'i saking mazhab ini menghormati, sampai orang yang sedang junub, khusus junub, tidak diperkenankan membaca Al-Quran, meskipun ditentang. Pendapat Asy-Syafi'i, orang junub, orang haid tidak boleh membaca Al-Quran, itu termasuk dikritik. Yang ngeritik anak dewe itu. Mulai bercicil, mulai beda dengan Fathul Qorib ya. Oh iya sih, iki perkuliahan kok iki. Salah dhewe nek gak sanggup melorotone Fathul Qorib kono. Ini kan mengantar perkuliahan. Apa logikanya? Al-Quran itu menyebut dirinya sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra kan, wa inna lahu lahafizun dzikr. Saya mau tanya, orang berzikir itu harus suci tidak? Orang berzikir menyebut nama Allah itu harus bersuci tidak?
Ya enggak lah. Dalam situasi apapun berzikir itu dianjurkan. Hatta suami istri yang tak berpakaian selembar pun ada di ruang setengah gelap melakukan pertandingan tak berkata-kata. Understand? Yes. Oh, berarti wis dewasa ya misalnya. Tidak berpakaian mau melakukan pertandingan seperti itu, disunahkan menyebut asma Allah enggak? Loh, piye sampean? Allah dihadirkan di situ, harus dihadirkan saat orang melakukan kegiatan Mbak, tak tekoni ya. Kenapa orang bertengkar itu cenderung mengkeras-keraskan suaranya, walaupun 1 meter dalam. Kono jadi kalau lu asal kan dia lu gak ngono aja aku 1 meter di pressure dipaksa untuk mendengarkan suara dia, yang dia begitu dikeraskan agar mendengar suara dia. Kenapa? Jawabannya karena 2 orang ini tidak sehati, hatinya tidak connecting. Tapi kalau hati itu sudah menyatu, maka kata-kata tidak diperlukan lagi. Loh, ada yang mau bantah? Gak ada. Sama-sama teman yang bagus, mesti bicaranya siapa? Iya mbak ya, iya aku dia seneng ya, aku enak, matur suwun ya, karena sehati. Semakin dekat, semakin tidak diperlukan kata-kata itu, hanya desah nafasnya saja. Loh, ngono iku lho, atine sambung dan tidak sambung. Coba. Mari gak sambung, mbok perkara anak, mbok perkara apa? Ganti maneh. Gak sambung. 1 meter lho, banter suara. Anjine. Oh, anjing. Diperdengarkan. Subhanallah. Ya. Sambung komunikasi yang menggunakan isyarat, yang menggunakan bisik, informasi yang menggunakan media bisik itu namanya wahyu. Lah aku iki duduk guyon rek. Wahyu itu Gusti Allah membisiki Hadratur Rasul, orang yang terkasih, sehingga terkasih tidak dikasih wahyu. Ya Muhammad, kayak wahyu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tidak satupun orang yang bisa mendengar selain Rasulullah. Jadi wahyu itu in connecting, hubungan pribadi bisik antara Allah dengan kekasihnya yang diberi wahyu. Iya, paham. Yang lain sahabat di belakang, di sampingnya nggak tahu, dibisik. Setelah ditangkap maka dikalimatkan. Tadi saya turun diberi wahyu. Wahyu itu artinya bisik.
dan bisikan itu dimengerti walaupun tanpa kata. Pernah tahu burung enggak? Burung merpati cowok cewek tidak ada kata-kata, yang laki-laki cuma gini, si perempuan langsung dekem ini aja, please enter please, gitu aja langsung tanpa kata-kata, tapi dimengerti. Wah, yang gitu aku iki kok nerangno kok porno temen sing ngene-ngene. Gak ngerti ya nek iku nerangno maknane wahyu. Wahyu. Begitu wahyu diterima, seret, disebarkan, dan kita itu percaya karena nabinya memang sejak dulu selama 40 tahun itu orangnya terpercaya. Ini. Sudah. Balik ke mushaf Al-Quran, balik ke orang haid membaca Al-Quran. Jika Al-Quran itu dzikr, dalam situasi apapun boleh membaca Al-Quran. Apalagi yang butuh seperti mbak-mbak yang sedang menghafal Al-Quran. Kalau durasi haid itu sampai 5 hari saja, 1 bulan siklusnya itu 5 hari saja, enggak usah. Wong menghafal Al-Quran 5 hari gak deres, itu disenani Gusti Allah. Kan gak deres belas, tapi nek deres disenani Fathul Qorib, ae pilih ndi kon. Anggap itu berzikir. Silahkan. Ya sudah. Umpamane ngotot, oh pelajarannya kiai ku gak oleh maca ngene-ngene, ya sudah. Kalau mau makan pakai bismillah enggak? Orang haid mau makan pakai bismillah? Mau maca bismillah itu maca Quran apa maca apa? Quran lho Ibu. Tapi ini enggak saya enggak lihat baca Quran. Loh, mulai ada pembelotan kan? Saya baca kalimat thayyibah. Ya sudah, mari mimi gelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maca Quran kan? Kamu kan haid. Loh, enggak niat maca Fatihah, aku mau niat bersyukur. Loh, ada pembelotan mana? Munafik kan? Lah padha-padha kan deres kok sak Quran sisan. Iya, bisa dipahami. Tapi tidak boleh menafikan. Mereka yang memegangi tetap nggak boleh atau nggak mau, silakan. Mereka yang mau silakan. Ini dasarnya. Yang penting itu mempunyai dasar sudah. Wis terserah loh. Karena ini sifatnya semi perkuliahan, maka yang dibutuhkan itu aktif. Diskus, interaksi. Mbak-mbak masuk ruangan ini besok hendaknya jangan dengan kepala kosong, kepala isi, mempersiapkan pertanyaan apa aja seputar agama, termasuk seputar Al-Quran. Tanyakan basis ini. Ojo menengai. Tanya. Sekarang saya mau tanya tentang apa saja, silakan. Oh, nggih, bagus. Ayo. Oh iya, haid tidak boleh nambah, boleh murajaah. Kalau begitu itu bukan masalah hukum, tapi masalah teknik. Daripada menambah nanti beban murojaahnya juga banyak kan, lebih baik tidak perlu ada tambahan beban, cukup murojaah saja dalam waktu. Kalau itu bukan masalah hukum, berarti masalah teknik menghafal. Iya, bagus. Ada lagi?
Wis ah, gak ono iki. Biara. Sudah. Sudah? Nah, sudah. Biar sampai reng-reng. Jadi yang terakhir saya mau mengenalkan ulang kitab yang ada di tangan Mbak-mbak. Juz 1 ya. Kitab ini sesungguhnya clipping dari perkuliahan di Fakultas Tafsir di Universitas Madinah sana. Makanya di awal itu ada istilah al-muhadharah. Muhadharah itu artinya perkuliahan. Perkuliahan pertama, perkuliahan kedua, ada nggak judulnya itu kan? Ada ya, judulnya itu kan muhadharah, bukan bab. Itu artinya perkuliahan. Artinya mbak-mbak ini sudah masuk mahasiswa jurusan tafsir. Maka setiap materi tafsir ini bersama kami, sampean harus mendesain diri sampean sebagai mahasiswa. Ya. Ada kata-kata muhadharah kan ujungnya itu 1, 2 mahsaniyah terus itu perkuliahan. Tapi karena kita ini menggunakan kitab, maka diberi makna. Yang pokok diberi makna, nanti setelah itu bebas analisis dan dialog. Baik. Penafsiran yang di kitab ini salah satunya dan bukan satu-satunya. Bisa dipahami? Penafsiran itu yang di sini ini di mana saja itu salah satunya, bukan satu-satunya. Kalau bukan satu-satunya berarti ada yang lain, ada, termasuk diri sampean sendiri. Oh, coba disalah. Ruangan ilmu itu jangan takut salah, berpendapat, tanya. Itu tanda ilmu itu hidup. Sekarang saya mau tanya, ambil ayat yang paling sampean paham. Kutiba alaikumusiyam umpama. Kutiba alaikumusiyam. Artinya apa kutiba? Diwajibkan. Kayak di sini ya, furido, diwajibkan. Apakah itu satu-satunya arti? Mungkin enggak. Karena kata bayak tubuh itu artinya ditulis, dicatat. Sangat mungkin artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, you didaftar oleh Tuhan sebagai pelaku puasa. Didaftar, dicatat. Loh, beda enggak langgamnya? Oh, beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, kalian diwajibkan atas kalian. Kalau diwajibkan itu dilakoni oleh ganjaran kan? Kalau ditinggal oleh dosa. Rasanya hatiku dewi. Sampean menjadi ketua panitia ziarah Wali Songo. Kalau pendekatan diwajibkan ini, Assalamualaikum Pak Haji, sampean wajib melok ziarah Wali Songo. Nek gak itu kutiba, langgam kutiba. Bisa ya? Wajib sampean. Gak melok obong mamu kan.
nek melok tak bangunno mamu ngono. Jadi ada ganjaran, ada reward, ada punishment gitu. Lain dengan menggunakan makna asli kata-kata bayat tubuh. Dicatat. Assalamualaikum Pak Haji. Ngomap. Jenengan nama jenengan pun didaftar karo arek-arek ikut ziarah Wali Songo. Lha iki lho sampean pun didaftar. Iya ta? Oh iya didaftar. Dihormati dia. Waktu itu gak duwe duit iso dodol pitik dia. Kamu gak tahu kurung ngene iki. Paling kutiba. Cek kereng sih. Cek kereng. Apakah dunia itu memang kayak pondokan semua? Ya ndak lah. Pondok kan orangnya wis dadi-dadi kabeh. Cobalah tawarkan ayat siam itu di Korea, di Seoul. Gak mungkin jangan begitu. Oh, atau dekat-dekat sini di Singapura, sini di sana. Atau mau jauh sana ke Kanada sana, beda lagi langgamnya. Atau gak ada orang duwe so banget. Karena sampai ini akan didesain menjadi juru bicara Tuhan. Maka harus menggunakan bahasa yang pantas dengan audiennya. Loh, tafsir itu kira-kira gitu kira-kira. Ya, aku boleh ngoceh dewe cukup. Hukum di fikih. Fikih. Satu, ibadah. Dua, fikir apa? Muamalah, munakahah, ibadah, terus mari ibadah apa? Muamalah, munakahah. Muamalah, munakahah. Selamat benar. Terus munakahah, terus jinayah, pidana. Ibadah dhisik, baru muamalah, kerja. Tidak sama dengan arek-arek pondok itu. Mari ibadah, pinter, terus langsung munakahah. Perkara engko mangan melok mertua. Baru munakahah. Modal dari mangan munakahah, kemungkinan ada persoalan jinayah. Pidana. Ini lengkap. Ada ibadahnya, ada. Tapi kita itu sering-sering belajar fikih ibadah itu berulang-ulang terus. Masuk sana ya kelas 1 bab toharoh. Engko aliyah mana toharoh mana? Kayak biyen kok cewek terus berat sih. Sekak. Mas kemarin saya ibadah Pak, terus apa? Munakahah. Oke. Berarti mulainya munakahah karena kalian sudah mempersiapkan munakahah. Bosen fikih ibadah. Terus ketuun misal. Piye? Munakahah apa? Ibadah. Munakahah. Itulah foto kamu misal. Bisa diawali dari surah An-Nisa awal. Surah An-Nisa. Kalian ini terlalu dimanjakan Tuhan. Sampai Tuhan berkenan menurunkan satu edisi surah khusus bernama An-Nisa. Dan tidak pernah ada surah Ar-Rijal. Jangan takut bertafsir salah. Ingin saya tunjukkan bagaimana sampeyan berbeda tafsir. Jawab teks. Durung ayatnya judulnya surat tok. Kenapa Allah menurunkan surah khusus An-Nisa? Satu, karena penghormatan Allah terhadap
derajat kaum wanita. Satu. Kedua, karena saking rewele wong wedok sampai perlu ada surat yang mengatur mereka. Ayo sampean pilih ndi? Pertama atau kedua? Pertama kedua? Tapi aku gak. Loh, kan sah saja kan? Milih. Aku ingin takut mas-mas yang lanang gak milih iki, gak pertama, milih yang kedua. Ayo. Sampean baru nafsiri satu surat Nisa, sudah beda gaya tafsirnya. Yang sampean sangat feministik, sedangkan mas-mas sangat apa ini, maskulinistik. Loh betul tuh, betul, yakin betul itu. Kok ada surat Nisa? Saking hebatnya penghormatan Allah terhadap kaum wanita. Ya enggak, saking cerewet angele wong wedok. Saya perlu ada surat yang mengatur wong wedok. Ya padha masuk akal ya. Masuk akal. Gak bisa gak bisa. Nek aku gak, keduanya sama benar. Memang wanita itu memang cerewet, rewel, tapi cerewet dan rewelnya itu sangat mengasyikkan. Nah itu Pak. Wis saya kira cukup lah. Gantian mas ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.